warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan bahasan kita atau kajian kita tentang ilmu tasawuf. Adapun subbahasan kita pada malam hari ini adalah fungsi akal dan pikiran dalam perspektif tasawuf. Fungsi akal dan pikiran dalam perspektif tasawuf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu huwal akal wa man la dina la aqlalah. Agama itu adalah akal. Siapa yang tidak memiliki agama maka tiada akal baginya. Wa qala Imam Ali karramallahu wajhahu, man zakkarallahu subhanahu ahyallahu qalbahu wa nawwira aqlahu wa lubbahu. Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan hidupkan hatinya, wa nawwira aqlahu wa lubbahu, dan akan diberikan cahaya atau penerangan akalnya dan pikirannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, waqala Ibnu Khaldun, dan Ibnu Khaldun mengatakan, al-aqlu salah satu aksamin. Akal itu ada 3 tingkatan. Al-awwal aqlul tamyiz, at-tsani aqlul tajribi, as-salis al-aqlul an-nadari. Jadi Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa akal manusia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama aqlul tamyiz. Akal yang dimaksud akal tamyiz di sini disejajarkan dengan bayi atau anak-anak. Kalau aqlul tajribi disejajarkan dengan remaja. Aqlul an-nadari disejajarkan dengan orang dewasa. Jadi di sini perlu kita pahami, karena kita semua punya akal. Tingkatan-tingkatan akal kita di mana posisinya, di mana tingkatannya. Nah, di sini perlu kita pahami. Karena akal manusia itu tidak bisa berkembang kalau kita tidak suguhi kebutuhannya. Dena pada reken tubuhe, ia tubuhe secara otomatis
Kalau dia makan minum akan berkembang dari anak-anak, naik menjadi remaja, naik menjadi dewasa. Itu kalau tubuh kita. Tapi kalau akal kita, kapan kita tidak suguhi kebutuhannya, maka dia tinggal terus di situ, stagnan, jalan di tempat. Sehingga banyak kita jumpai kakek-kakek, nenek-nenek, tapi akalnya masih seperti akal anak-anak, masih tamyiz, tidak berkembang. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya akal itu bisa berkembang? Karena terus terang akal itu adalah modal hidup. Apabila manusia mampu mengelola akalnya, memperbaiki akalnya, maka insya Allah hidupnya jauh lebih baik. Jadi makanya ibadah terkait kelola akal ta, makanya itu kehidupan ta lino akhirat. Karena kita semua dibekali akal, dan itulah modal kita. Jadi apa suguhannya akal? Rangkuman yang saya buat di sini ada 3 suguhan utama terhadap akal. Pertama, qala Imam Ali karramallahu wajhahu, man zakkarallahu subhanahu wa ta'ala ahyallahu qalbahu wa nawwira aqlahu wa lubbahu. Siapa yang selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan hidupkan hatinya, wa nawwira aqlahu wa lubbahu, dan Allah akan berikan cahaya atau penerangan akalnya dan pikirannya. Jadi suguhannya atau kebutuhannya akal kita itu adalah zikir. Nah, sabab upan de ni pada tu reken tubuh de ni pandai masih selesai. Jadi akal pikiran kita itu sebenarnya makanan utamanya itu adalah zikir. Dia nulis makasih akalnya pikirannya nareko tani zikir. Itu sehingga ada istilah zikir dan pikir. Opanna madorong sikiri na tawe, apa yang terjadi? Tuli akal salam itu mompo. Kiru akal na tawe nareko, de na pakasing sikiri na. Dan akal itu juga tidak bisa berkembang. Jadi makanya di sini harus kita suguhi makanannya akal kita, zikrullah. Ya, tulima zikir kilari Allah Ta'ala. Dan termasuk zikir setelah sholat fardu. Ya, zikir setelah sholat fardu itu luar biasa pengaruhnya kepada akal dan pikiran kita. Itulah sehingga kita di kalangan DDI tungka-tungka pura kemas sampah yang perlu dibesarkan zikirnya. Ya, sekalipun ada yang mengatakan lebih afdal kalau disirkan. Ya, sebenarnya gini, bisa kita lihat di Al-Azkar. Kalau kita zikir bersama itu lebih afdal dibesarkan. Karena pengaruhnya zikir yang disuarakan itu, setan jin itu lari tunggal langgan. Denel umarang kalinga tu sata sikiri setannya. Bahkan setan jin yang ada dalam tubuh kita yang sedang bersemayam itu kelaparan, masih selesai. Ya, kebetulan kita ini praktisi peruqyah, jadi kita tahu. Saya sudah hampir 30 tahun meruqyah. Nah, kalau kita bacakan beberapa ayat-ayat yang terkait masalah ruqyah, setan jin ada dalam tubuh seseorang itu mapiri-piri. Tubuh yang ditempati itu tidak bisa tenang. Nah, itulah sehingga zikir itu kalau disuarakan itu setan jin dalam tubuh kita itu tidak bisa tahan lama. Nah, itu sehingga ada ulama kita lebih baik kita
jaharkan saja. Nah, kalau disirkan, ya abdalnya kalau sendirian. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan bahwa tidak boleh dijaharkan. Ya memang selalu dua pendapat itu. Alasannya kita di sini kalau dibesarkan, ya jin setan dalam tubuh kita itu tidak bisa tahan lama. Menderita dia. Karena Nabi mengatakan inna syaitan yajri ibnu adam kama majrid dam. Sesungguhnya setan jin merayap-rayap di dalam tubuh anak cucu Adam seperti darah mengalir. Lalu muncul pertanyaan, amalan-amalan apakah yang bisa kita amalkan supaya jangan kita ditempati setan jin? Zikir. Karena Imam Ali mengatakan bahwa siapa yang selalu berzikir kepada Allah, pertama akan dihidupkan selalu hatinya dan diberikan cahaya atau penerangan akalnya dan pikirannya. Nah, inilah pentingnya amalan-amalan zikir. Ya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan berikutnya adalah suguhan ilmu. Jadi akal dan pikiran itu akan berkembang apabila kita selalu menyuguhi ilmu. Betul mereka tuli matuntu kipat disengat. Itulah salah satu hikmah sehingga ada hadis Nabi SAW menyebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Apa makna dari hadis ini? Ternyata ilmu itu jauh lebih penting daripada makanan perut. Maksud saya, kalau kita makan pagi, tahan makin sampai sore, bahkan sampai malam. Kalau ilmu, seyogianya per detik harus masuk. Karena setan jin itu berusaha terus mengganggu. Nah, itulah sehingga kalau kita menuntut ilmu itu banyak sekali gangguan. Karena setan jin itu sangat benci kalau ada majelis ilmu dan majelis zikir. Naja calada tu setange. Magi naja calada makana nase man rasa ka nareko matandre pak disengen apuna ada naruntuk manangi rahasia-rahasiaku. Begitu bencinya iblis, jin, setan kepada majelis ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sehingga majelis ilmu itu butuh perjuangan. Karena di sisi lain majelis ilmu itu adalah kebun-kebun surga. Apa kata Rasulullah? Idza marartum biriyadatil jannah farta'u. Apabila kamu lewat di depan kebun-kebun surga, maka singgahlah. Kalau sahabat balik tanya kepada Nabi, wa marriyadul jannah, yang mana ini masuk kebun-kebun surga ya Rasul? Qal majalisul ilmi wa dzikr. Kebun-kebun surga itu sebenarnya adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Saya sering sampaikan di beberapa tempat bahwa pengurus masjid itu berlomba-lomba memperbaiki masjidnya, fisiknya dan seterusnya, tapi sayang seribu sayang kurang jamaahnya. Nah, di sini perlu kita makmurkan bagaimana supaya masjid itu dimakmurkan dengan salat berjamaah. Di sini harus ada pemahaman. Namun makan jari ke masjid tapi madodong ibarat jamaah, madodo itu utama pahala. Saya kasih contoh. Ibaratnya kita beli mobil patungan Kimeli Auto.
supaya ada pendapatan ceritanya kan. Tapi pun engkau dari ke oto, lolo ni reke otoe, lolo dari ke otoe, nah dek gaga penumpang, adakah pemasukan? Dek gaga. Makotonna tu setongan masjid, masjid megah mewah tapi kurang jamaahnya, kurang juga pahala masuk. Karena pahala itu masuk itu tergantung dari pemanfaatan masjid. Itulah sehingga ada beberapa tempat pengajian yang saya tempati di Barru. Tidak apa-apa saya sebut Masjid Matirolie, Masjid Botoe. Itu jamaah ada yang siapkan satu orang itu napan remanang di masjid. Dan terkadang itu biasa dia bayar 5 juta, 7 juta satu orang. Bayangkan, karena dia pikir kesempatannya. Saya berikan pengajian di Masjid Matiroli itu sudah 14 tahun. Semua yang hadir itu dikasih makan, diarahkan ke warung. Ternyata kenyataannya, Irtoma Pandrewe semakin sejahtera. Bahkan ada laporan saya dengar dari panitia, engkau mau pergi mendaftar ilmu pandre, maka dari kim panitia maaf tahun depan lagi. Nah ini 4 kali pengajian di Matiroli, di pasar itu di Baru, 4 kali dalam sebulan. Di pandre mana sih di masjid? Nah ternyata ya rotoma pandrewe narasakan barakah, kan di situ banyak pengusaha, semakin berkembang usahanya, subhanallah. Ah si sumpun mereka dan nabita. Idza kharaja min yadi sahibiha takallamat bi khamsin kalimat. Apabila kita mengeluarkan sesuatu dari tangan kita, apakah bersedekah atau kamu pandai kireke, itu kan sedekah semua. Apa kata Rasulullah? Takallamat bi khamsin kalimat. Harta itu ngomong 5 kalimat. Jadi orang parang reke mati nasanabita 5 kalimat. Yang pertama, kuntu adua bab tani. Aku ini sebenarnya musuhmu, tapi karena kamu berbagi, suka bersedekah, maka saya menjadi kekasihmu. Yang kedua, kuntu sagiratan pakau bertani. Aku ini kecil, tapi karena kamu suka berbagi, maka saya menjadi besar. Itu kata harta, kata Nabi. Yang ketiga, kuntu kalilatan fakat sartani. Aku ini sedikit, tapi karena kamu suka berbagi, maka saya menjadi banyak. Yang keempat, kunta harisi pal'ana sirtu harisaka. Dulu kamu jaga saya, sekarang saya jaga kamu. Yang kelima, kuntu faniatan pabakaitani. Dulu aku tinggal sementara sama kamu, sekarang saya tinggal selama-lamanya. Inilah pembuktian apa yang dirasakan tadi itu yang Tomapan Rewe si sumpung ada Nabi kita. Jadi jangan khawatir kalau kita suka berbagi, harta itu semakin berkembang. Ya, ditambah lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, matalul ladzina yunfikuna amwalan fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sabasanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi saya rasa ini jelas sekali petunjuknya, dasarnya dari Al-Qur'an dan hadis. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita kembali bahwa akal manusia ada 3 tingkatan. Jadi akal tamyiz, jadi akal yang selevel dengan anak-anak, dan juga di selevel dengan binatang. Jadi akal tamyiz itu di samping selevel dengan anak-anak, apa maknanya? Anak-anak itu hanya makan tidur jambang, ya toh? Binatang makan tidur jambang. Jadi kalau akal manusia masih level tamyiz, begitu kerjanya selama hidupnya. Nah, kalau tidak berusaha menaikkan, memberikan suguhan, maka dia stagnan, jalan di tempat, tidak bisa berkembang.
Jadi makanya di sini harus kita bergerak, kita harus suguhi bagaimana bisa naik level akal kita. Ya, level kedua naik menjadi akal tajribi. Jadi kalau mau naik tingkatannya akal kita at-tajribi itu, ya suguhannya tadi, ya tingkatkan zikirnya, ilmu nambah terus, kemudian cari pengalaman. Ya, cari pengalaman. Jadi begitu terus. Jadi ilmu ditambah terus, zikir ditingkatkan terus, tambah terus pengalaman kita, maka akal naik lagi menjadi akal an-nadari. Kalau sudah naik akal an-nadari, disitulah muncul pikiran-pikiran yang positif, disitulah muncul skill, keterampilan, akhirnya ide-ide, gagasan-gagasan itu muncul semua itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya ilustrasikan lagi gini. Otak kita itu ibaratnya kebun, ya. Nah, di dalamnya akal pikiran. Jadi akal pikiran itu ibaratnya tumbuh-tumbuhan. Otak kita ibaratnya kebun. Nah, kalau kita siram air, jadi ilmu itu adalah siraman. Jadi itulah sehingga dikatakan ilmu, kalau ada orang mau ceramah itu kita akan mendengarkan siraman rohani, ya kan? Jadi ilmu itu ibaratnya air itu menyiram. Jadi otak kita disirami dengan ilmu, maka akal pikiran itu akan tumbuh. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi akal pikiran itu ibaratnya bibit. Jadi akal pikiran ini akan tumbuh dengan baik tergantung siramannya. Tergantung siramannya. Tapi kapan tidak pernah disiram, maka akal pikiran itu kerdil. Tidak bisa tumbuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Begitulah gambarannya kehidupan manusia. Jadi kalau mau berkembang akal pikirannya, suguhannya ada 3. Ya, zikir, ilmu, dan pengalaman. Jadi zikir, ilmu, dan pengalaman. Kalau bukan ini, jangan harap akalnya berkembang. Mondom itu pada reke, zaman-zaman olok-olok hidup melayani perut. Dan banyak manusia seperti itu. Tidak bisa berbuat apa-apa, padahal akal itu adalah modal. Ya, modal. Jadi walai reki contoh. Irengi modal misalnya si A, si B. Tapi karena ini orang tidak punya skill, maka modal ini hanya tinggal saja. Tidak bisa dikelola. Sekali dikasih si B, karena akalnya bagus, modalnya bagus, sudah berkembang. Itulah sehingga penting zikir, ilmu, dan pengalaman. Insya Allah akan berkembang kita punya akal dan pikiran Bapak Ibu. Hanya yang menjadi masalah, ya, jangan sampai siramannya lagi masalah. Makanya kalau kita menuntut ilmu, mencari ilmu, ilmu yang mana dulu yang bisa kita pelajari. Ya, jadi ada susunannya itu. Jadi ilmu yang paling utama harus kita suguhi akal pikiran kita itu sebenarnya ilmu tauhid, akidah, itu dulu. Ya. Kemudian di situ nanti akan berkembang. Di dalam ilmu tauhid itu ada namanya rububiyah, tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah, ada namanya tauhid asma dan sifat. Kalau ini dasarnya, insya Allah pemikirannya orang itu bagus. Karena pemikiran saya lihat dan saya amati sekarang itu macam-macam. Ada pemikirannya radikal, ada sekuler, ada liberal, ada moderat. Nah, pemikiran yang paling bagus itu adalah pemikiran yang moderat. Ya, jadi pemikiran muncul itu saya lihat Bapak Ibu tergantung dari itu tadi. Ilmu yang dipelajari, karena akal itu berkembang sesuai dengan ilmu yang masuk. Jadi kalau misalnya ada orang belajar ilmu sekuler, maka akal pikiran itu tumbuh menjadi sekuler. Ada orang belajar ilmu yang dari radikal, maka akal pikir tumbuh menjadi radikal. Ada liberal. Jadi begitu. Jadi itu akal pikiran itu tergantung input yang masuk, tergantung ilmu. Jadi makanya supaya kita tidak salah jalan, harus disusun baik cara belajarnya. Saya lihat ilmu ada 3 model.
ada ilmu yang wajib dipelajari, ada ilmu yang sunnah dipelajari, ada ilmu yang haram dipelajari. Jadi ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu agama, ilmu yang sunnah dipelajari adalah ilmu umum, ilmu yang haram dipelajari adalah ilmu hitam, sihir, doti, santet, guna-guna. Itulah sehingga kita biasa dapati di masyarakat itu ada yang stres, nasabah, napasi kore-kore ke pada sing agama, lukatoi masa paripat tirokanja, babi ngepe dan seterusnya. Itu sehingga kocak pikirannya. Ya jangan nih. Kata mereka pamakadai, luka matareka nasalah tareka tasoboi. Ya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi susunannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ilmu yang paling utama adalah tadi ilmu tauhid. Jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Ya, saya berikan gambaran sederhana. Jadi tauhid uluhiyah dasarnya la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi sesembahan kita adalah Allah. Inilah namanya tauhid uluhiyah. Jadi tidak ada kepercayaan lain selain daripada Allah. Jadi kapan orang ada keyakinannya selain daripada Allah, itu musyrik. Satu. Kemudian tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah dasarnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi sininna papujiye engkau mana nak punai pengalat taala laur sininna alamnya. Jadi di sinilah juga kita paham bahwa Allah pemilik alam, Rabbil alamin. Jadi alam di situ jamak mengingatkan bahwa berapa alam sebenarnya yang dilewati manusia napa marade. Jadi siagar ke alam ilaloi rupa tahu napa ki marade. Ia perlu pejapui. Ternyata alam akan kita lewati itu pertama alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam baqa. Ya. Jadi perjalanan roh kita start dari alam roh, waktu matungkan dari kenyawai, terus masuk ke alam rahim, 4 bulan 10 hari kandungan ibu. Roh kita ditiupkan masuk, dan saya dapatkan roh itu 3 tahapan. 3 tahapan. Jadi tahapan pertama ruhul hayat. Tahapan kedua ruhul hayawan. Tahapan ketiga ruhul insan. Jadi ruhul hayat 4 bulan 10 hari ditiupkanlah roh kita masuk, maka hiduplah janin. Ya, hiduplah janin. Tahapan kedua ruhul hayawan, berkembanglah janin, berkembang terus. Terus ruhul insan, disitulah akal pikiran potensinya. Jadi 9 bulan ya persiapan untuk meninggalkan alam rahim menuju ke alam dunia. Jadi sempurnalah di situ. Jadi ruhul hayat, ruhul hayawan, ruhul insan. Jadi setelah itu keluarlah kita. Allah berkalam, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal abasara wal abda la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kita semua dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan ya pendengaran, penglihatan dan hati. Di sinilah kita pahami lagi bahwa setelah kita dikeluarkan dari perut ibu, modal yang diberikan Allah kepada kita pertama as-sam'ah, pendengaran. Ya, yang kedua wal abasara, penglihatan. Jadi pendengaran inilah alat untuk mendapatkan ilmu. Penglihatan ini mendapatkan ilmu. Ya. Jadi penglihatan dan pendengaran ini adalah modal. Jadi kalau mau berubah tatanan kehidupan kita, ilmu solusinya.
Itulah sehingga ada lagi hadis menyebutkan man arada dunya fala bil ilmi wa man arada al-akhirah fala bil ilmi wa man aradahuma fala bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikannya dunia, ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikannya akhirat, ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ilmu. Di sinilah sehingga kita harus pilih. Kalau ilmu agama diutamakan, maka insya Allah dunia akhirat pasti terkapar, pasti terpenuhi semua. Tapi kalau ilmu umum toh saja kita dalami tanpa ilmu agama, hanya mentok dunia, hebat di dunia kalau ilmu umumnya bagus kan, tapi setelah pindah alam man rasa ni materu. Itulah sehingga perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kalau mau belajar ilmu umum, usahakan ilmu agama dulu dalami. Kita di pondok pesantren, ya Andre Guruta pimpinan pondok di Mangkoso itu, beliau mengatakan bahwa sebenarnya kita tanamkan dulu pondasi ilmu agama sama anak-anak kita. Jadi minimal sampai tamat aliyah. Ya, jadi mulai dari Idadiyah, Sanawiyah, Aliyah, itu pondasi agama. Bahkan ya kalau PB DDI, beliau mengatakan nanti dikatakan kuat dasar agamanya kalau selesai sarjana. Itu kan masing-masing ya versinya beliau dong. Yang jelasnya Bapak Ibu, pondasi agama, ya ilmu agama harus ditanamkan dulu sama anak kita. Makanya saya melihat dan mengamati kapan dangkal ilmu agamanya di awal, ya kapan dangkal ilmu agamanya di awal, baru mau belajar ilmu umum mendahulunya, itu setengah mati dah susung itu. Ya setengah mati dah susung itu. Yaitu sehingga kalau mau bagus pikiran, mau bagus akalnya, harus ilmu agama dulu ditanamkan dalam otaknya anak kita. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi lanjut dari itu, Ibnu Sina mengatakan akal sebenarnya itu adalah substansi rohani. Ya maksudnya iro akalenge kekuatan poleri nyawai. Jadi akal substansinya rohani. Jadi maksudnya akal adalah kekuatan rohani. Ya jadi kau makasih reke akalenge, ya maka situ tu nyawa-nyawai. Ya, tapi dari ku maja akalenge pasti nyawanya majato. Jadi ada koneksinya, ada hubungannya di situ. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi tambahan, Ibnu Khaldun mengatakan akal adalah alat dalam diri manusia untuk memahami ya fenomena kehidupan. Jadi ini betul-betul akal harus dibenahi. Ya, jadi pembenahannya selain dari 3 tadi, ya pertama kita harus pandai bersyukur. Yang kedua, akal dijadikan jalan untuk memahami agama. Yang ketiga, gemar dan semangat terus mencari ilmu. Kemudian selalu berpikiran positif. Dan yang kelima, menjauhkan diri dari kelalaian. Inilah semua cara untuk memperbaiki akal. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi satu ya terlewatkan, saling menyayangi di antara sesama manusia. Ya, saling menyayangi di antara sesama manusia. Ini semua untuk memperbaiki akal. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa sampai di sini, jangan sampai ada yang bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Bagaimana pembahasan tadi yang dibahas mengenai akal, pikiran. Jadi saya tanyakan di sini adalah apa perbedaan pikiran, akal dan hati? Iya. Dan apa persamaannya? Iya. Yang pertama. Terus yang kedua, mengenai tadi alam, ada 5 alam yang dibahas tadi. Iya. Mulai dari arwah, rahim, basa dunia dan akhirat. Iya. Iya. Dan saya tanyakan di sini adalah pada saat kita di alam arwah. Iya. Karena kita di dunia ini kita kan berbeda-beda. Iya, betul. Artinya wajahnya kita dengan saya berbeda. Iya. Maupun yang lain-lain. Iya.
Tetapi apakah arwah itu pada saat dia alam arwah, apakah berbeda-beda juga dia punya wajah? Iya. Ini saya tanyakan. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Baik. Jadi pertama, apa perbedaan akal, pikiran, dan hati? Ya. Jadi ini sebenarnya akal, pikiran itu sedimikotu, ya. Hakikatnya hanya satu. Ya. Saya kasih ilustrasi, Pak. Irostronge, ya. Irostronge, kita tahu bahwa ada strong. Kalau lari ke sini, mait bunyi. Kalau lari ke sini, lampu nyala. Kalau lari ke sini, air dingin. Kalau ke sini, air panas. Nah, jadi sebenarnya itu hakikatnya satu. Ya, jadi tergantung pada tuh reken kabel nareken tuh wadahnya. Jadi akal, nafsu, roh itu satu tempat. Ya, jadi ilustrasinya tadi kalau ke sini begini namanya. Nah, jadi contoh, kalau nafsu lari ke sini nafsu, ini potensi keburukan. Kalau lari ke sini akal, potensi kebaikan. Ya, jadi jantungnya di sini hati. Nah, jadi lapisannya hati itu, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Wa fil mudghati qalb, di dalam daging tersebut hati. Wa fi qalbin fuad, di dalam hati ada namanya fuad, buah hati. Wa fi fuad ar-ruh, di dalamnya terdapatlah roh. Wa fi ruh sir, di dalamnya terdapatlah rahasia. Nah, rahasia ilahi di sini hanya Allah yang tahu. Hanya tadi saya contoh ilustrasikan sama tadi listrik. Kalau ke sini bisa panas air, kalau ke sini bisa dingin air, kalau ke sini bisa mutar kipas angin. Hakikatnya hanya satu. Bisa dipahami? Ya seperti itu gambarannya, Pak. Ya. Ya, karena ini orang-orang tertentu bisa pahami itu kalau begitu, Pak. Ya. Jadi saya kasih contoh karena kita ini banyak di kalangan kita, kan. Ya, sudah bisa ada gambaran toh. Ya, jadi seperti itu. Jadi tergantung reken wadahnya. Jadi yaro bisa berubah itu. Sama juga air, Pak. Ya. Kalau air ini aslinya kan putih. Toh? Kalau dimasuki teh berubah lagi. Dimasuki kopi hitam. Dimasuki susu putih. Akan begitu. Hakikatnya satu. Sama juga tadi, hakikatnya hanya satu. Ya. Jadi tergantung sel-sel yang ada dalam tubuh kita membutuhkannya berubah lagi. Ah, begitu. Karena sel dalam tubuh kita itu 1 kilogram timbangannya orang itu sama dengan 1 triliun sel. Coba dibayangkan. 1 kilogram timbangan orang sama dengan 1 triliun sel. Nah, di sini kita punya jantung. Ya, kita punya jantung. Mau dengarkan mesin kita ini, jantung kan mesin ceritanya. Tindis telinga kita dengarkan itu suara mesin kita. Ya. Nah, kabel-kabel atau urat-urat itu yang lari ke mulut kita itu mengeluarkan suara. Ya, kabel atau urat yang lari ke sini dengan pendengaran bisa mendengar suara. Yang lari ke mata bisa melihat. Nah, hakikatnya hanya satu. Nah, jadi begitu gambarannya, toh. Sudah bisa dipahami tak? Ya, oke. Yang kedua, alam yang akan kita lewati. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam baqa. Nah, roh, asal usul roh, nurul anwar. Nurul anwar, cahaya dari Sang Maha Cahaya. Ya, cahaya dari Sang Maha Cahaya. Jadi hakikatnya roh sebenarnya itu adalah cahaya, tajam, polir tajam dan wangi. Lalu ditransfer atau dititipkan masuk ke dalam tubuh manusia. Nanti berbentuk ketika masuk dalam tubuh manusia.
tubuh manusia itu berbeda-beda bentuknya. Nah, disinilah tanda kekuasaan dan kebesarannya Allah. Ya, dan disitulah juga dipahami bahwa keberadaan manusia itu adalah kemauan atau kehendaknya Allah, bukan kehendak orang tua. Ya, lalu rahasianya lagi, adakah di antara kita walaupun kita bersaudara, adakah yang sama wajahnya? Tidak ada. Itu pertanda bahwa manusia itu adalah af'alullah, perbuatannya Allah. Nah, orang tua hanya diberikan saja nikmat, tidak ada kemampuannya untuk membentuk anaknya seperti ini. Seandainya mereka makada elok nareket tumatota dijaji dek gagar reket tumatua elok jaja anak maja pasti elok mana makanja, elok mana macanti, elok mana magarata. Tapi toh kenyataannya berbeda-beda. Di sinilah petanda bahwa engkatong yang pengalat Ta'ala mapancaji. Nah, di situ Pak. Jadi roh itu ya saya gambarkan itu kan cahaya. Ya toh? Itu cahaya. Jadi ya cahaya itu bisa berubah tergantung wadah. Nah, contoh balong ini putih. Coba cari balong yang warna biru, masukkan cahaya, maka berubah menjadi biru. Balonnya lagi warna merah, masukkan cahaya, berubah menjadi merah. Aslinya cahaya putih. Nah, begitulah gambarannya manusia tinggal di dunia. Macam-macam. Ini tanda kebesaran Allah. Bisa paham tentang roh? Ya. Saya potong sedikit Ustaz. Iya, silakan. Ini kita berbahasa dengan cahaya. Iya. Dan saya tanyakan di sini, apakah cahaya itu identik dengan cahaya lampu? Ataukah cahaya seperti emas? Iya. Ataukah cahaya seperti wajahnya kita? Iya. Jadi yang dimaksud dengan cahaya di sini, cahaya yang bagaimana yang sebenarnya itu? Iya. Apakah cahaya yang nampak seperti lampu ini, ataukah ada yang bersinar lebih daripada itu? Iya. Ataukah seperti emas, ataukah seperti wajahnya kita? Jadi gini, saya kan sudah gambarkan tadi. Jadi cahaya itu sumbernya hanya satu, Allah, ya kan? Ada pembentuknya, modelnya itu tergantung wadahnya. Bisa berubah karena keadaannya. Bahkan cahaya bisa padam. Ya, cahaya itu bisa padam. Jadi hakikatnya cahaya adalah Allah. Dia Sang Maha Cahaya. Jadi cahaya yang ada di muka bumi ini percikan-percikan saja. Ya, jadi cahaya yang ada di alam semesta ini hanya percikan-percikan saja. Antara cahaya matahari dengan bulan. Jadi bulan sebenarnya itu tidak ada cahayanya, hanya pantulan saja dari matahari. Ya, jadi di benda-benda lain itu hanya pantulan-pantulan. Jadi kalau kita berbicara masalah cahaya itu kan sumbernya ini akidah satu. Sang Maha Cahaya adalah Allah. Ya, warna-warninya sebenarnya itu adalah kondisi, keadaan. Ya, sifatnya di situ. Berarti sifatnya Allah yang menjadi cahaya itu. Iya, sifatnya. Dengan kita. Iya, cocok nih. Iya. Kan ada wujudnya Allah, ada sifatnya Allah, ada namanya Allah. Ya toh? Jadi sifatnya Allah ada namanya sifat 20. Ya. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu ta'ala bi nafsihi wahdaniyya qudrat iradat ilmu hayyun samun basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi cahaya di situ ada pada ilmu. Al ilmu nurun wa nuru minallah. Nah, jadi nyambung, jadi ada pada sifat. Jadi nyambung apa yang kita bilang tadi. Ya. Jadi kalau nur di sini, iya. kan ada nurullah. Iya. Ada nurnya Muhammad. Iya. Ada nurnya Insan.
Karena 3 nur di sini. Ya. Apakah ketiga cahaya ini atau nur ini? Saya paham. Saya akarnya gini, ya. Jadi sumbernya itu satu, Pak. Ya. Engka 2 pandrita awali. Puras Situdangan. Dia berdialog. Pertanyaannya beliau, agar bunga engka sebelum dia pigagat lino lololise. Beliau mengatakan setitik cahaya, ya, setitik cahaya. Itulah kandungannya huruf ba dalam basmalah. Ya, huruf ba kan titik, toh? Nah, setitik cahaya ini dia perkenalkan dirinya, berdiri. Itulah namanya qiyamu binafsihi. Berdiri itulah huruf pertama dalam Al-Quran, alif. Itulah sifatnya tadi, qiyamu binafsihi, ya toh? Nah, perkenalkan lena toton reale qiyamu binafsihi. T punya huruf pertama dalam Al-Quran, alif. Nah, terus elo ipuji depagama puji, elo sompa depagama sompa. Mapasut tajan dari tajanna, dia mengeluarkan cahaya dalam cahayanya. Cahaya yang keluar dari dia itulah berbaris di atas. Alif dia sena a, t pun sadasi mulaja jinna lino. Nah, inilah nurun nubuah. Jadi nurun nubuah itu bersumber dari sama cahaya. Jadi tidak bisa dipisahkan, Pak. Jaga mereka mengatakan lain nurun nubuah, lain nurul insan, sumbernya dari sini sama cahaya. Satu ji a i u. Ya, dengar kata a i u. A sumber cahaya, i nurul nubuah, u nurul insan. Jadi sa'datil luai. Ya, dipaham toh? Jadi a sumber cahaya, i nurul nubuah, nurul insan. Tipu ada telu kan? Jadi begitu ini kan saya tarekat riolotoma, Pak. Jadi kalau dipancing ke situ muncul itu tarekat riolo tahun 80-an. Ya. Jadi begitu ya. Nah, lanjut lagi ya supaya jangan gagal paham. Ya. Jadi toton nih kan qiyamu binafsi. Alif. Nah, mapasut tajan dari tajanda. Itulah bersidase alif dese na. Nah, jadi inilah istilahkan nurun nubuah, itu juga disebut abur ruh, bapak roh. Jadi bukan saja nurun nubuah, sekaligus juga roh yang paling pertama keluar dari samah cahaya. Sehingga samah cahaya disebut al hayat. Nah, kemudian nurun nubuah disebut ar-ruh. Jadi al hayat adalah Allah sama hidup. Ar-ruh, roh yang pertama keluar dari sama hidup adalah rohnya Nabi Ta. Sehingga Nabi Ta disebut Abu Ruh, bapak roh. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan itu dia kaget. Ada cahaya macam-macam rilona rekene Nabi Adam, maka engka kapale riloku puang. Engka rohnya cahayanya engka nanti tubuhnya mampu mati di mundri. Nah, itulah sehingga disebut Nabi Ta Nabi kaminat riolo siwa Nabi kaminat di mundri. Maka rasa Nabi Ta Nabi kaminat riolo dari segi roh alena riolo. Nah, ini kita lihat. Man arafa nafsahu faqad arafa Adam. Wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad. Wa man arafa Muhammad faqad arafa ruhu. Wa man arafa ruh faqad arafa Allah. Ini kita pejepui alena. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia kenal Adam. Adam Abu Jasad, ambokna rupa tawi. Waman arafa Adam faqad arafa Muhammad. Siapa yang mengenal Adam, maka sungguh dia kenal Muhammad. Siapa Muhammad? Abu Ruh, bapak roh. Roh yang paling pertama keluar dari sama cahaya roh beliau, sehingga muncul waman arafa Muhammad faqad arafa ruh.
Siapa mengenal Muhammad maka dia kenal rohnya. Wa man arafa ruh faqad arafa Allah. Siapa mengenal rohnya maka sungguh dia kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Yang paling utama di dalam agama kita harus kita kenal adalah Allah. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Allah berkalam, nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu. Jadi Allah ingin dikenal dan ingin kita rasakan. Jadi wa illam taslantarif. Apabila kamu belum rasakan, kamu belum kenal. Nah, sekarang bagaimana cara merasakan Allah? Nah, untuk merasakan kedekatan kita sama Allah, kita ambil saja dari kalamnya. Kita ambil dari kalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasakan, tak? Ini baru kalamnya, Pak. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ini baru kalamnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman mau tenang hatinya, berzikirlah kepada Allah. Untuk merasakan lagi kedekatan kita kepada Allah, zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada terasa kan? Jadi begitu. Jadi kapan kita ulang-ulangi seperti itu, Pak, semakin terasa nyaman di dalam hati kita, sehingga kita rindu rasanya kepada Allah. Nah, kalau sudah muncul rasa rindu kepada Allah, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pedangi tahu Muhammad dari ko engke mapoji tonga-tongan ria fattabi'uni sure makkacoy. Artinya ikuti Nabi. Jadi kalau kita ikuti Nabi, sama halnya kita ikuti apa dikatakan Allah. Sifatnya Nabi apa? As-sidqu, al-amanah, at-tabligh, al-fatana. Jadi nanti betul-betul di sini katakan fattabi'uni kalau dimiliki 4, Pak. Jujur, amanah, fatana, dan tabligh. Nah, kalau ini diamalkan, semakin terasa kedekatan kita kepada Allah. Semakin nyaman kita bersama dengan Allah. Tapi kapan ditinggalkan 4 ini, jauh rasanya dari Allah. Sehingga mereka korupsi dan seterusnya, ambil apa dan pokoknya dia ikuti semua maunya. Karena dia jauh dari Allah. Nah, itu sehingga ini 4 ini. Jadi nanti juga kalau kita memilih pemimpin, usahakan ini. Kalau jauh dari sini, jangan pilih Bapak Ibu. Carilah pemimpin yang al-syirikum, yang mana at-tabligh, al-fatanah. Jadi al-syiriq jujur, ya. Jadi calon pemimpin yang paling bagus itu adalah jujur. Karena jujur itu Nabi mengatakan, alaikum bisidqin. Hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi intinya kalau kita ikuti pemimpin yang jujur, ujung-ujungnya kita diantar ke surga. Sebaliknya, iyakumul kadziba, jauhilah nama dusta. Jadi kalau ada pemimpin pembohong, pak balik belah, jangan dipilih. Innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu mengantar kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kedurhakaan akan mengantar ke dalam neraka. Jadi nareku rising maka pak balik belah meleper. Nah itu dipilih, akan kita diseret juga masuk neraka. Ini petunjuk. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini pentingnya asyidikum. Kemudian al-amanah, bertanggung jawab. Ya kalau kita berikan amanah,
Sudah ada undang-undang, sudah ada mekanismenya. Dia buat lagi untuk mengamankan dirinya. Jangan ikuti. Yang ketiga, at-tabligh, dia menyampaikan kebenaran. Jadi kapan lencet dari situ, jangan dipilih. Dan yang paling penting lagi, al-fatanah, cerdas, maca. Jadi kalau kita memilih pemimpin tidak cerdas, nabang ngawak itu. Jadi harus kita miliki ini, sidik, amanah, tabligh, dan al-fatanah. Jadi saya rasa begitu barangkali Bapak ya. Jadi kalau dikembangkan tidak ada habisnya. Silakan dibaca saya ini Pak. Ini buku saya yang ke-7. Ini tasawuf amali, ilmu tasawuf yang menekankan amalan-amalan spiritual untuk lebih dekat sama Allah. Jadi kita harus ada amalan. Tidak bisa dekat sama Allah Pak kalau hanya sekedar pengetahuan. Tidak bisa. Harus ada amalan. Karena tabakannya ilmu itu al-ilmu lil ilmi, al-ilmu lil amali, baru lit tabligh. Jadi kita menuntut ilmu untuk mengusir kebodohan. Setelah kita paham lil amali, amalkan dulu. Ya, jadi amalkan dulu pada diri kita. Sudah ada dirasakan, baru lit tabligh, baru kita sampaikan untuk membangun amal jariah. Ya, jadi begitu. Saya rasa demikian. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma rizqna fahman nabina wa hifdzal mursalin wa hamal malaikati wal qarrabin ya zal jalali ikram. Allahumma allimna fima jahilna wa dhakkirna bima nasina ya zal jalali ikram. Ya alim ya hafiz ya alim al-ghaib wa syahada. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.